Mbak Tris masuk. Teh Ani mana? Kok nggak ada Teh Ani? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mute semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengadakan pengajian yang kedua secara online. Mudah-mudahan nanti bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, terutama apalagi ini di bulan baik, bulan Ramadan. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa mengenal Islam, kita bisa ketemu dalam forum ini juga karena kita dalam satu ikatan akidah yaitu Islam. Yang ketiga, ini seluruh jamaah, terima kasih bisa hadir ya, walaupun secara online dengan segala macam keterbatasannya. Ada yang sulit connect, ada yang sinyalnya ngap-ngap, tapi mudah-mudahan semua kita tetap menjaga silaturahmi dan terus sampai akhir hayat. Pak Ustadz yang kami hormati serta Bapak Ibu sekalian, ini sambil saya jadi ini nih masukin teman-teman yang baru masuk. Jadi sebelumnya ini kami share jadwal susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama kita registrasi link 20.45 sudah terlambat 15 menit. Nggak apa-apa. Terus selanjutnya nanti ada pembukaan, terus pembacaan ayat suci Al-Quran, nanti sekaligus ini Ustadz yang mimpin. Selanjutnya tausiah, ini dengan tema menikmati Ramadan dengan kesabaran. Nah, ini yang mudah diucap tapi sulit ini rasanya nih. Tapi mudah-mudahan nanti Ustadz bisa memberikan kiat-kiat khususnya. Selanjutnya kita doa dan penutup. Untuk mengawali, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk selanjutnya mohon Ustadz untuk memimpin acaranya, sekaligus juga tausiahnya. Nanti pemberian tausiah kurang lebih 1 jam atau kurang juga nggak apa-apa Ustadz. Nanti dilanjut tanya jawab. Kita harapkan nanti jam 22.30 akan selesai, kecuali nanti ada hal-hal khusus overtime, silahkan aja nanti kita diskusikan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustadz Syam untuk memimpin. Sebentar Ustadz, ini saya lagi gaptek ini, gimana caranya biar bisa ini nih. Silahkan Ustadz Syam untuk mengambil alih posisi. Saya buka dulu. Gimana caranya? Ustadz Syam silahkan. Ustadz, buka apa Pak? Buka audionya? Ya, udah sekarang. Tapi semuanya nyala. Di-unmute semua. Di-mute semua. Di-mute semua. Oke. Terus? Ustadz mana? Saya buka sendiri. Oh ya, mangga Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama ala ibadihil mu'minina fi hadzal syahril mubarak, syahri Ramadan.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur dan akan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat dan karunia yang begitu banyak jumlahnya, termasuk pada hari ini, ya nikmat yang Allah berikan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nikmat sehat juga walaupun di tengah-tengah ya wabah Covid-19 yang sedang merebak ya di negeri kita, di kota kita, namun alhamdulillah nikmat Allah masih jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu marilah kita membaca salah satu surat di Juz Amma. Jadi walaupun tidak buka Al-Quran, mudah-mudahan semuanya hafal insya Allah. Yaitu surat Al-A'la. Ya, cukup kita baca bersama-sama. Walaupun suara Bapak dan Ibu tidak terdengar oleh yang lainnya. Tetapi insya Allah tidak mengurangi pahala kebaikan dari setiap huruf yang kita baca dari surat Al-A'la ini. Dan marilah kita ikhlaskan bacaan surat Al-A'la ini yang nanti kita awali dengan Al-Fatihah terlebih dahulu, lalu kita lanjut dengan Al-A'la. Semoga dengan bacaan surat kita ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah selesai membaca surat Al-A'la. Hari ini pertemuan kedua secara online, dan pertemuan yang pertama sudah kita laksanakan waktu itu belum masuk bulan Ramadan. Dan hari ini Alhamdulillah Allah sudah menganugerahkan kepada kita usia yang bisa masuk bulan Ramadan tahun ini. Semoga ya usia yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah inginkan, ya kebaikan yang Allah inginkan untuk kita adalah la'allakum tattaqun sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goal daripada puasa yang Allah wajibkan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tema yang kita ambil untuk kita bahas pada malam hari ini adalah menikmati Ramadan dengan kesabaran. Ini sesuatu yang kalau kita lihat secara bahasa ada kontradiksi antara menikmati dengan kesabaran. Seolah-olah ada kontradiksi. Yang namanya sabar itu biasanya kaitannya dengan masalah yang sedang kita hadapi. Orang disuruh sabar karena ada musibah, orang disuruh sabar karena harus ada yang ditahan. Nah, sementara menikmati adalah kaitannya dengan sesuatu yang membuat kita senang. Nah, ini memang kita coba bahas karena kita harus menikmati bulan Ramadan ini di tengah-tengah kita menghadapi wabah ya, COVID-19 ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu yang kita bahas pertama kali adalah kenapa kita harus menikmati Ramadan. Tentu memahami Ramadan sebagaimana mestinya itu akan membuat kegembiraan pada diri kita semuanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saat menjelang, ya saat memasuki bulan Ramadan, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun yakshakumullahu fihi, suatu bulan yang Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian dengannya di dalamnya, fayunzilu fihi rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di dalam bulan Ramadan itu. Jadi bulan di mana Allah menurunkan rahmatnya, ya, sebulan penuh Allah menurunkan rahmatnya, ini adalah bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan ini juga ada peluang yang Allah berikan kepada kita untuk dihapuskannya dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah, wa yahuttul khotoya. Allah Subhanahu wa taala ya, menghapuskan dosa-dosa. Wa yastajibud doa, selain dihapusnya dosa-dosa, Allah juga membuka peluang pintu diijabahnya doa-doa kita. Wa yastajibud doa. Oleh karenanya, di dalam pembahasan puasa, di ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu ayat yang tidak bicara tentang puasa, tetapi bicara tentang doa. Di ayat 186 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan, aku memperkenankan doa orang yang berdoa.
idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, meskipun ayat ini tidak berbicara tentang puasa, tetapi dia diselipkan dalam pembicaraan puasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara doa dan Ramadan. Oleh karenanya, ya, seluruh waktu di bulan Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa orang yang sedang berpuasa juga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang berpuasa, ya, adalah salah satu dari 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Doanya orang yang sedang terzalimi, doanya orang yang sedang berpuasa, dan juga doanya pemimpin yang adil. Itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah, adalah doanya pemimpin yang adil, doanya orang yang sedang berpuasa, dan doanya orang yang terzalimi. Nah, oleh karenanya, ya, sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah juga merupakan kondisi kita saat Allah akan menerima, ya, Allah tidak menolak doa-doa kita. Istajibud doa. Dan ada, ya, waktu yang memang dijelaskan sebagai waktu yang mustajab di antara waktu-waktu tersebut. Ya, di antara waktu-waktu yang mustajab ada lagi waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kapankah itu? Ya, fil ashar, di waktu-waktu sahur, dan juga pada waktu, ya, menjelang berbuka puasa. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Dan ini ternyata godaan, ya, dari televisi-televisi di 2 waktu ini, subhanallah, banyak, ya, acara-acara yang membuat kita mungkin lupa untuk memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian, ya, kepada malaikat-malaikatnya. Maka kata Rasulullah, karena Allah akan membanggakan orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini kepada para malaikatnya, pesan Rasulullah adalah fa'arullaha anfusakum khairan. Maka perlihatkanlah kebaikan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa difahami, agar kita ini bisa dibanggakan di hadapan para malaikatnya, maka kita harus menampilkan kebaikan-kebaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dengan melakukan kebaikan supaya kita layak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Adapun orang yang sengsara, orang yang merugi, adalah yang diharamkan di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadisnya ini kita bisa menyebut bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul rahmah, bulan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karenanya, ya, ketika kita melihat bahwa bulan Ramadan ini, ketika kita memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, diharapkan ada kegembiraan, ya, dalam hati kita ketika menyambut datangnya bulan Ramadan ini, ya. Ketika kita berada di bulan Ramadan ini,
dengan hati gembira kita menikmati jamuan Allah berupa kasih sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua apa yang Allah perintahkan, ya, termasuk yang sunnah, kalau yang diperintahkan dalam kategori wajib adalah berpuasa, kemudian sholat-sholat fardu kita, maka semuanya itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dijadikannya seluruh waktu ini adalah waktu yang mustajabud doa, ini juga merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makanya dengan hati yang gembira kita menikmati rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan keutamaannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa di dalamnya. Puasa ini adalah suatu ibadah yang juga sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat keistimewaan puasa di bulan Ramadan ini, bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dambihi, dari dosanya. Subhanallah. Dengan berpuasa Ramadan, puasa yang didasarkan pada keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, lalu dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi sarana, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu istimewanya puasa di bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, An Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Jadi kalau ada hadis tapi yang berkata adalah Allah, ini namanya hadis qudsi. Ya. Hadis dari Allah disampaikan kepada Nabi, redaksinya dari Nabi. Ya, redaksinya dari Nabi. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an itu murni redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis qudsi ini adalah perkataan Allah yang redaksinya bisa saja dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Ya. Setiap amal anak Adam, setiap, ya, perbuatan anak Adam, lahu, baginya, untuknya, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku memberi balasan untuknya. Di sini bahwa beribadah selain puasa itu sangat bergantung kepada keikhlasan kita, ya. Karena ibadah-ibadah yang lainnya itu bisa dilihat secara mata. Kita sholat, ada orang yang melihat kita sholat, maka bisa saja sholat itu menjadi tidak ikhlas, ya. Ada niat untuk agar dilihat oleh orang, atau agar dilihat sebagai orang yang taat ibadah. Kita bersedekah juga begitu, dilihat oleh orang. Walaupun sedekahnya sembunyi-sembunyi, tetap ada orang yang melihat. Paling enggak adalah yang menerima sedekah kita. Atau mungkin ada orang yang kita titip untuk menyampaikan sedekah kita kepada orang lain. Ya, kita berzakat juga begitu. Ada yang melihat. Kita berhaji juga begitu.
ada yang melihat. Ya, mau berangkat, tetangga juga tahu mau kemana Pak, mau berangkat haji. Teman-teman juga kita pamiti. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya sangat mungkin itu akan dimasuki oleh tujuan-tujuan yang justru akan merusak nilai ibadah kita sendiri. Karenanya itu juga sangat bergantung kepada kita untuk menjaga keikhlasan kita. Tetapi orang berpuasa nggak bisa ria, nggak bisa apa istilahnya, ingin dilihat oleh orang dengan pura-pura lemes, ngelihat aku puasa, nggak bisa seperti itu. Juga nggak bisa mulutnya dikering-keringin gitu, dilapin melulu biar kelihatan kering, biar kelihatan aku puasa, nggak bisa seperti itu. Ya, oleh karenanya, ya puasa ini kata Allah, fa innahu li. Orang mau puasa itu karena memang karena aku. Ya. Jadi puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang akan menjamin balasan puasanya itu. Dan bahkan puasa itu menjadi junnah. Wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah menjadi benteng. Karena puasa orang menjaga dirinya. Ada yang ngajak untuk berantem, ya, maka dia tidak ladenin. Kenapa? Karena dia ingat lagi puasa. Maka dalam lanjutan hadis tadi Rasulullah mengatakan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. Maka bila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah ia berkata kotor. Janganlah berteriak, jangan pula bersikap dengan sikapnya orang-orang jahil. Bersikap seperti sikapnya orang bodoh. Jika ia dicela atau disakiti oleh orang lain, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkan 2 kali. Ini menunjukkan bahwa kalau ada yang ngajakin berantem, kalau ada yang menyakiti, dia tidak membalas untuk menyakiti lagi. Dia tidak meladeni untuk berantemnya, tetapi dia menahan dirinya. Apa sebab? Karena dia sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasanya adalah merupakan benteng, ya, junnah bagi dirinya. Walladzi nafsi biyadih, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Ini juga menunjukkan keutamaan atau keistimewaan daripada puasa itu sendiri, bahwa kata Rasulullah, ya, kata Allah ya, atau kata Rasulullah dalam hadis qudsi tadi itu, bahwa aroma, ya, mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat daripada aroma minyak kasturi, minyak yang paling wangi. Ternyata aroma, ya, bau, bahasa kita bau, aroma mulut orang yang berpuasa ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak wangi yang paling wangi sekalipun, atau disebut dengan minyak kasturi. Maka kata Allah, ya, atau kata Rasulullah dalam hadis tadi itu, lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan. Ya. Yafrahuma, ya, dia akan bergembira pada 2 kesempatan itu. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka, dia bergembira dengan berbukanya itu. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, yaitu saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, fariha bi saumihi, dia bergembira karena puasanya. Jadi untuk orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan saat kita berbuka puasa, baik itu di waktu maghrib setiap harinya di bulan Ramadan, ataupun nanti begitu sudah selesai bulan Ramadan. Pada gembira semuanya. Ya.
Lalu yang kedua, kegembiraannya adalah pada saat nanti bertemu dengan Allah di hari kiamat. Bertemu dengan Allah, gembira karena puasanya. Jadi subhanallah, puasa yang kita laksanakan dengan iman, dengan penuh ketaatan kepada Allah, dan juga karena kita mengharap pahala dari Allah, ini akan menjadi faktor yang akan membuat kita gembira pada saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ada pintu khusus di surga nanti yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ini juga menunjukkan keutamaan daripada puasa di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, jadi karena ini adalah merupakan puasa yang akan membuat kita bergembira, tentu kita ada rasa gembira saat menikmati ya puasa di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga, Ramadan ini adalah bulan yang utama, dan keutamaannya salah satunya adalah karena Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Quran ini adalah kitab yang paling mulia. Ya. Quran ini adalah kitab yang siapa saja berinteraksi dengan Al-Quran menjadi mulia. Jibril adalah malaikat yang paling mulia karena Allah mengutusnya untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan ini tidak masuk dalam Asy-Syahrul Haram, bulan yang dihormati. Saya yakin Bapak dan Ibu, ya, jamaah haji, ingat ya, 4 bulan haram itu. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Ternyata Ramadan tidak masuk dalam Asy-Syahrul Haram. Ternyata Ramadan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terkait dengan Asy-Syahrul Haram, salah satunya adalah Allah melarang dilakukannya peperangan untuk menghormati bulan itu. Tetapi di bulan Ramadan diperkenankan untuk melakukan peperangan. Ya. Dan kita ingat sejarah peperangan pertama di dalam Islam adalah Perang Badar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi bulan yang ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, maka bulan itu menjadi istimewa. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, ini menjadikan bulan Ramadan itu istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah menyebut bulan Ramadan ya, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan bagi petunjuk dan menjadi pembeda. Satu-satunya ayat yang menyebut bulan Ramadan adalah di ayat ini. Dan rangkaian ayat-ayat dari 183 sampai 187 surat Al-Baqarah ini adalah satu-satunya tempat yang membahas tentang puasa di bulan Ramadan ini. Ya, walaupun tidak banyak, tetapi kemudian sudah sangat gamblang sekali Allah menjelaskan tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan melalui ayat-ayat tadi itu. Lalu, malam yang paling mulia di antara malam-malam yang ada adalah malam Al-Qadar. Dan disitulah Allah menurunkan Al-Quran. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Bahkan disebut oleh Rasulullah menjadi manusia terbaik. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu redaksi dari Rasulullah adalah khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi manusia terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Aktivitas terbaik adalah aktivitas belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Dan karenanya di akhirat nanti kita juga akan ditentukan derajat kita di surganya Allah oleh Al-Quran. Seberapa banyak hafalan kita terhadap Al-Quran. Ya, seberapa banyak hafalan kita terhadap Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamati iqra' wartaqi. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menjelaskan, bacalah oleh kalian Al-Quran. Atau dikatakan kepada sahibul Quran, iqra', bacalah wartaqi dan naiklah. Naiklah derajatmu, maksudnya begitu. Warattil kama turattilu fid dunya. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, sebagaimana engkau membacanya secara tartil di waktu di dunia. Seperti yang kita lakukan tadi, ya, membaca surat Al-A'la itu secara tartil. Maka nanti di hari kiamat, kita diminta lagi oleh Allah untuk membaca Al-Quran itu secara tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya derajat kamu yang terakhir itu, derajat kamu itu nanti, kedudukan kamu itu nanti akan ditentukan oleh ayat yang terakhir yang kamu baca. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan ayat yang terakhir yang dibaca adalah hafalan kita. Sebanyak apa hafalan kita terhadap Al-Quran, disitulah yang menentukan derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Apa bisa Ustadz? Saya kan jenggotnya udah putih, kayak Ustadz begitu misalnya. Bisa gitu loh. Nggak usah khawatir. Ya, karena Al-Quran ini mukjizat. Ya, yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan bukti kemujizatannya itu bisa kita lihat sampai hari ini. Bukan hanya di zaman Rasul saja. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar. Ya, dia lebih besar daripada mukjizat yang pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apapun itu. Tongkatnya Nabi Musa kah, atau api yang terasa dingin ya oleh Nabi Ibrahim, atau unta betina yang tiba-tiba muncul zaman Nabi Soleh, atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, ya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan lain sebagainya. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat yang lebih besar lagi dibanding mukjizat-mukjizat yang Allah berikan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan kita bisa melihat buktinya zaman sekarang. Ada anak-anak kecil, umurnya 5 tahun, sudah hafal Al-Quran. Tentu Bapak dan Ibu ingat, ada seorang anak kecil bernama Musa dari Bangka, yang saat ditampilkan di RCTI, ya, hafid Al-Quran, itu umurnya 5 tahun. Hafal 30 juz. Padahal belum tahu tulisan Arab, belum ngerti bahasa Arab, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Maka insya Allah, ya, yang umur 5 tahun saja bisa hafal, apalagi yang pernah berumur 5 tahun. Ada yang nggak pernah berumur 5 tahun di sini? Saya yakin nggak ada. Nggak ada lah. Umur 4 tahun habis itu skip, langsung 6 tahun tuh nggak ada. Pasti semuanya berumur 5 tahun. Nah, yang berumur 5 tahun saja bisa, apalagi yang pernah berumur 5 tahun. Kalaupun susah menghafal, seenggak-enggaknya kita membaca. Ya, kita membaca Al-Quran. Dari membaca saja, itu nilai kebaikannya sudah sangat banyak sekali.
Di bulan Ramadan ini apalagi ya, diisyaratkan oleh peristiwa bahwa Rasulullah itu selalu didatangi setiap malam oleh malaikat Jibril. Setiap malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad talaki kepada malaikat Jibril. Talaki itu kalau bahasa kita setoran bacaan. Ya, membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Itu setiap malam malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Maka diusahakan ya, aktivitas interaksi dengan Al-Quran. Membacanya. Cukup membacanya saja. Tidak membaca artinya. Itu sudah mendatangkan banyak sekali kebaikan. Dan kebaikan itu Allah lipat gandakan dari setiap huruf yang kita baca. Kata Rasulullah, alif lam mim bukan huruf. Tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Jadi hanya membaca alif lam mim itu saja sudah mendapat 30 kebaikan. Ya, 30 pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita membaca beberapa ayat. Belum lagi kalau kita membacanya setengah juz atau bahkan sampai 1 juz. Subhanallah, berapa banyak kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, karenanya, jamaah haji sekalian yang dirahmati Allah, bagi yang sudah lancar membacanya, manfaatkan ya, dengan sebaik-baiknya. Bagi yang belum lancar, manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan kemampuan kita membaca Al-Quran. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ada banyak kebaikan yang Allah akan berikan pada orang-orang yang membaca Al-Quran. Karenanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih baik? Ya, membaca Al-Quran, istilahnya tadarus pada bulan Ramadan ini, dengan tanpa mengerti artinya, atau membaca artinya. Memang dalam keduanya ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Membaca terjemahnya ayat-ayat Al-Quran juga terdapat kebaikan, membaca Al-Qurannya pun juga terdapat kebaikan. Tapi kita bisa sarankan ya agar di bulan Ramadan ini perbanyak saja membaca Al-Quran walaupun tanpa tahu artinya. Nanti pelajari artinya ya di luar bulan Ramadan. Ini dalam rangka ya memperbanyak ya pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an, kitab yang sangat mulia ya. Maka ini juga menjadikan Ramadan ini menjadi mulia, menjadi istimewa. Ya, jadi sudah 3 tadi ya. Ramadan ini istimewa karena rahmat Allah ya dibentangkan dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, karena Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang keempat, Ramadan ini menjadi istimewa ya. Salah satu keutamaannya adalah karena di bulan Ramadan ini ada 1 malam yang kalau kita beribadah nilai ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadri. Lailatu artinya malam, ini ada Ibu Lail, itu lahirnya malam hari. Kalau nggak salah ya, saya belum nanya. Karena sesuai dengan namanya Lail. Ya. Al-Qadri, kalau nggak tahu arti Qadri, tanyakan kepada orang yang bernama Qadri. Kayaknya saya layak menjawab ini gitu ya. Al-Qadri itu artinya adalah kemuliaan. Jadi Lailatul Qadri artinya malam kemuliaan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adanya malam kemuliaan di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Ini juga menjadikan Ramadan semakin mulia. Ya. Dan karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar pada setiap bulan Ramadan. Kalau cuma cari Lailatul Qadar, Rasulullah menganjurkan
untuk mencarinya di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir. Kalau cuma mau cari Lailatul Qadar. Ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar beriktikaf di 10 hari terakhir. Kalau yang beriktikaf 10 hari terakhir, sudah tentu dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena salah satu malam di 10 hari terakhir itu adalah Lailatul Qadar. Nah, mengapa dengan beriktikaf? Ini seringkali kita ini berselisih soal memulai puasanya. Alhamdulillah kalau beberapa tahun terakhir ini memulainya barengan terus. Mengakhirinya juga barengan terus. Dulu-dulu sering berselisih ya, memulai dan mengakhiri Ramadan ini. Nah, kalau sudah berselisih begitu, yang satu menganggap sekarang malam 21, yang satu menganggap masih malam 20. Jadi nggak sama. Maka dengan adanya iktikaf yang 10 hari itu, maka sudah tentu salah satu dari 10 itu adalah Lailatul Qadar. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Menikmati Lailatul Qadar tidak dengan iktikaf. Kenapa? Karena iktikaf itu dilakukan di dalam masjid. Sementara ya, karena pemberlakuan PSBB bagi wilayah-wilayah yang zona merah wabah COVID-19 ini, tentunya kita tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid-masjid. Ya, karena nggak bisa melakukan iktikaf di masjid-masjid, maka kita melakukan ya, menghidupkan malam-malam kita, sebagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan di 10 hari terakhir. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kana Rasulu idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahyal laila. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, yang beliau lakukan adalah menghidupkan malam. Ahyal lail. Ya, menghidupkan malam. Menghidupkan dengan apa? Dengan ibadah. Dengan salat qiyamul lail, ya, tarawih dan tahajudnya, dengan membaca Al-Quran, bisa juga dengan bersedekah. Maka orang yang beribadah di malam itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Yang tahajud sama dengan tahajud 1000 bulan. Yang bersedekah sama dengan sedekah selama 1000 bulan. Yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jadi subhanallah, ya, ahyal lail, menghidupkan malam dengan beribadah pada Allah, dengan melakukan taqarrub, dengan melakukan dzikir-dzikir. Lalu di 10 hari terakhir itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah selain ahyal lail? Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, mengajak untuk menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul adalah wasyaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggang sarungnya. Tentu paham maksudnya, kencangkan ikat pinggang supaya nggak melorot sarungnya. Nggak usah diperjelas lagi ya. Udah, pokoknya jangan sampai melorot aja. Melorot apa dipelorotin itu sama saja. Yang penting kencang ikat pinggangnya. Nah, jamaah sekalian, ya, maka adanya Lailatul Qadar itu menjadikan ya, tambahan kemuliaan bagi bulan Ramadan itu sendiri. Setelah kita memahami betapa Ramadan ini sangat mulia, Ramadan ini sangat istimewa, tentu yang kita lakukan adalah bagaimana kita menikmati sajian kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Ya, menikmati puasa, menikmati salat tarawih. Ya, meskipun di sini ada tantangan. Karena salat tarawihnya di rumah, ya, kalau biasanya tahun-tahun lalu kan salat tarawihnya di masjid, di musola, selalu jadi makmum, nggak pernah jadi imam. Nah, di bulan Ramadan ini jadi imam.
Al-Fatihah nggak selesai-selesai. Ada juga yang sudah Al-Fatihahnya selesai, tapi suratnya nggak selesai-selesai. Nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Ini nggak selesai itu bukan karena nggak hafal, karena grogi. Ya, grogi. Nah, baca Qul ya ayyuhal kafirun, muter aja di situ. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum. Situ aja, muter aja. Ya. Nah, akhirnya nggak selesai-selesai. Ada juga yang ini biasanya kalau ya sholat taraweh kan minimal 11 rakaat lah dengan witirnya. Sementara yang dihafal cuma 3 surat. Qul huwallah sampai An-Nas doang. Terus gimana nasibnya? Ya, rakaat-rakaat yang lainnya. Nah, akhirnya nggak mau jadi imam. Apalagi ya punya anak, punya cucu yang hafalannya lebih banyak. Sementara anaknya masih kecil, disuruh jadi imam, tanggung. Masya Allah, makin grogi itu sang ayah. Nah, jamaah sekalian, kalaupun hafalnya cuma 3 surat, itu aja diulang-ulang, nggak ada masalah. Rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq atau An-Nas. Nanti sholat berikutnya itu lagi yang dibaca. Ya, don't worry, be happy. Pokoknya happy-happy aja baca surat yang itu, ya. Nggak ada masalah. Ya, karena perintahnya adalah iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Gitu ya. Intinya ayo nikmatin saja ya dari rumah-rumah kita ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Mungkin juga ada yang bertanya-tanya, gimana Ustadz, ini kita mau sedekah susah, nggak ketemu orang. Di rumah aja nggak ketemu orang. Tetap bisa melakukan sedekah itu. Ya. Entah melalui lembaga-lembaga ya yang kita punya nomor rekeningnya, sampaikan melalui transfer. Ya. Atau ini kan sering kita online ya, GoSend ya, GoFood, GoSend atau apapun itu sering online. Kita bisa bersedekah melalui orang-orang yang mengantarkan ya, barang-barang kepada kita yang kita pesan tersebut. Jadi tidak ada matinya. Bahkan ngaji pun dengan online yang semacam ini juga bisa kita lakukan. Pahalanya sama. Biasanya kita ngaji harus datang ke rumahnya Pak Asyik misalnya. Tapi sekarang alhamdulillah ini berkah daripada corona. Berkah daripada corona. Akhirnya jangkauan pengajian kita bisa lebih jauh lagi. Ada mungkin yang dari Serang, dari Cilegon, ada yang dari Gorontalo misalnya. Bisa ngaji bersama-sama kita. Nah, jamaah sekalian, jadi banyak sekali ya rahmat Allah, bentangan kebaikan yang diperuntukkan kita di bulan Ramadan ini, tentu mari kita nikmati ya, walau harus bersabar. Ya, harus bersabar. Banyak kesabaran yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kaitannya dengan musibah yang semacam ini. Nah, sabar ya, sabar untuk selalu menetapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, dan yang ketiga sabar ketika menghadapi musibah yang semacam ini. Semua kita lakukan dengan sabar. Ya. Insya Allah dengan kesabaran kita, ya semua ini akan cepat berlalu. Ya, musibah ini akan cepat berlalu. Tapi kalau nggak sabar, ya kan, ada orang-orang yang nggak sabar. Pokoknya maunya sholat berjamaah di masjid aja. Ini juga sudah banyak yang protes. Saya menjadi pengurus masjid, pada protes mereka. Dikira kita pengurusnya takut sama corona. Takut sih enggak, cuma menjauh aja gitu loh. Takut sih enggak, cuma kita menjauh aja.
Ya sama kayak singa gitu kan, macan. Selama singanya bisa dikandangin, saya nggak takut sama singa. Tapi kalau singanya dikeluarkan dari kandang, saya lari dari singa. Saya menjauh dari singa. Masa mau berantem sama singa? Memang siapa saya kan gitu. Apalagi ini virus nggak kelihatan. Kita nggak tahu ada di tetangga kita, ya, ada di mana gitu kan. Di masjid bisa jadi virus itu ada di masjid. Ya, intinya kita memang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diperintah untuk menjauh dari hal-hal yang membahayakan kita. Itu tetap kita lakukan. Gitu ya. Nah, dengan kesabaran itu, maka insya Allah ya, kebaikan yang Allah akan berikan itu akan jauh lebih banyak. Maka lihat bagaimana Allah memberikan redaksi yang sangat indah. Ya, ketika Allah menjelaskan bahwa kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ya, walana ba'luwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat. Ujung ayat ini Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Ya, sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit. Ujiannya itu sedikit. Apa ujian Allah? Dalam bentuk rasa takut, dalam bentuk rasa lapar, dalam bentuk kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Lalu Allah katakan, wabasyir, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Beri kabar gembira. Ini menunjukkan bahwa Allah menyediakan ya kebaikan yang menggembirakan kita kalau kita mau bersabar. Maka tadi ada farhatani. Karena kita sabar berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib. Begitu maghrib kita senang banget. Kenapa senang? Karena di hadapan kita sudah ada lontong yang bisa dimakan. Di hadapan kita ada gorengan. Di hadapan kita ada kue-kue. Ada es campur, es buah, dan sebagainya. Senang banget. Nah, jadi di setiap harinya saja kita sudah merasakan kesenangan. Itu berkat kesabaran kita. Dan makan apa yang ada di hadapan itu menjadi nikmat. Walaupun makanannya itu biasa-biasa saja. Tetapi rasa nikmat. Apa sebabnya? Karena sudah kita tahan lapar sejak pagi. Nah, begitulah kira-kira nanti ketika kita misalnya ya wabah ini sudah hilang dari permukaan bumi kita ini, maka insya Allah kegembiraan itu akan kita rasakan luar biasa. Belum lagi nanti di akhirat ketika kita mampu bersabar di dunia ini, maka di akhirat nanti Allah akan berikan kegembiraan yang luar biasa. Maka Bapak dan Ibu Haji, marilah senantiasa kita tingkatkan kesabaran. Menikmati bulan Ramadan yang indah ini, menikmati bulan Ramadan yang banyak sekali kebaikan yang Allah bentangkan, dengan kesabaran. Insya Allah mendatangkan banyak kegembiraan. Nah, itulah Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan dalam kesempatan tausiah atau pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, mari kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Pak Haji Nur Asyik untuk melanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz bisa kita pahami dan kita laksanakan. Terutama memang ini yang lagi tren tadi itu ya, harus memperbanyak baca Al-Quran, hafalan dalam rangka jadi komandan di taraweh. Jadi imam. Jadi silakan, ini ada waktu setengah jam paling lama nanti ini untuk ada hal-hal yang perlu ditanya ke Pak Ustadz.
Mangga, silahkan kalau ada tanya, ini speakernya udah kita buka semua, saling sapa-sapa, silahkan. Pak Prana udah masuk, ada Mbak Kiki, ada Mbak Pak Haris Lucy juga sama tuh. Mas Kun juga udah hadir. Pak Haris katanya mau kirim kue kering tuh tadi. Untuk pengajian berikutnya katanya Ustadz. Iya. Nanya dong Ustadz. Ya, monggo Pak Prana. Pak Prana. Jadi monggo. ada dua hal Ustadz. Pertama tentang masalah membaca Quran. Ya. Jadi tadi kan dikatakan ada hadisnya 1 huruf 10 pahalanya. Makin banyak huruf yang kita baca, makin banyak pahalanya. Ya. Nah, jadi kalau kita berhenti di sini, kelihatan umat kan akan, umat akan terjebak kepada hanya sekedar membaca dan membaca. Padahal di ayat 2-nya kan sesuatu tidak ada zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalam bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita untuk yakin kepada Al-Qur'an harus kita baca dan kita pahami. Juga di ayat lain, di 14 ayat 1, 15 ayat 1 juga dikatakan ada penjelasan-penjelasan, bahkan Al-Furqan, Al-Huda, Wal-Furqan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pembeda petunjuk kalau kita hanya sekedar membaca tanpa kita memahami artinya, itu mungkin. Saya khawatir kalau hadis ini kita kembangkan terus, orang terjebak hanya pada membaca tanpa memahami isinya, Ustadz. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua tadi kaitan dengan Lailatul Qadar tadi, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Karena sekedar apakah hanya sekedar mendapatkan, dia terbangun mendapatkan, atau ada orang-orang yang memang sengaja Allah pilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau dia dapat, apa ciri-cirinya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Prana. Memang tadi saya pilih antara membaca saja tanpa memahami artinya dengan membaca dengan artinya. Bangun. Kok hilang, Mun? Pada masing-masing itu terdapat kebaikan-kebaikan. Membaca saja tanpa memahami artinya, di situ ada kebaikannya. Kemudian membaca dengan artinya, artinya membaca artinya sehingga memahami, itu juga ada kebaikannya. Namun untuk Ramadan ini waktu dianya saran lebih khusus, ya, lebih khusus untuk Ramadan saja. Sarannya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, walaupun tanpa memahami. Ya, kita ingin meraih kebaikan-kebaikan itu melalui huruf-huruf yang kita baca, melalui ayat-ayat yang kita baca. Ya, jadi tadi juga saya katakan bahwa kalau kita ingin memahami, mungkin bisa mengambil waktu di luar bulan Ramadan. Meskipun kalau kita mau mengambil itu di bulan Ramadan juga ada kebaikannya, pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Dan memang semua kita harus memahami Al-Quran. Ya, harus memahami. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita kalau kita tidak memahaminya. Apalagi tadi Pak Prana menyampaikan di ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah, itu memang tepat sekali. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Dalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Nggak perlu ada yang diragukan kebenarannya. Tidak perlu ada yang diragukan kebaikan daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Itu menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang harus paham. Ya, harus paham. Tetapi momentum Ramadan ini saran, ya, saran agar lebih banyak membaca Al-Quran. Setuju, Ustaz. Setuju. Baik. Nah, lalu pertanyaan yang kedua tentang apa ciri-ciri atau tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau tanda bagi seseorang itu sendiri, dan ini sepertinya memang penjelasan secara dalilnya itu juga saya belum pernah menemukannya, ya. Hanya saja para ulama memberikan gambaran-gambaran fenomena alam, bukan diri seseorang itu sendiri. Tetapi bahwa tanda yang paling umum, ya, bagi diri itu adalah adanya perbaikan.
kualitas keimanannya, kualitas semangat beribadahnya, ya. Karena untuk menghidupkan malam di Lailatul Qadar itu sendiri itu juga merupakan upaya berat, nggak sederhana, ya, upaya berat. Bagaimana beriktikaf, ya, bagaimana bergadang untuk beribadah, bukan bergadang untuk ngopi atau apa gitu, tapi bergadang untuk beribadah itu juga bukan persoalan ringan. Jadi siapapun yang sanggup untuk melakukan itu akan terlihat dalam perbaikan dirinya sesudahnya, gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa kita lihat ya dari pribadinya. Tapi kalau secara alam ada yang juga menjelaskan hawanya pada pagi hari itu sejuk, ya. Angin seperti tidak berhembus, gitu kan? Sejuk tapi angin tidak berhembus. Jadi subhanallah. Jadi ada ketenangan alam di situ. Itu pertanda adanya Lailatul Qadar semalamnya, gitu ya. Tapi buat kita tentu tidak terlalu penting apakah kita mendapat atau tidak. Yang kita pentingkan adalah apakah kita sudah berupaya untuk mengisi ya malam-malam hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan ubudiyah kita. Itu yang paling penting. Menurut saya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Baik, ada hal lagi Pak Haji Edi? Ada yang mau ditanyakan ke Ustaz? Saya tanya. Oh, Mas Denny. Mas. Monggo. Tidak harus bertanya, mau nambahin juga boleh, ayo. Sharing pengalaman juga boleh. Mengenai ini Pak Ustadz, kan banyak ulama memberitahu kalau puasa dimulai hari apa, maka Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Seperti misalnya Jumat dimulai kemarin, Lailatul Qadarnya dibilang tanggal 27 atau 29. Nah, apakah itu sumber sahihnya bagaimana? Kemudian kalau malam Lailatul Qadar itu dimulai jam berapa sampai fajar itu dimulainya jam berapa mulainya? Ya, itu aja. Iya. Baik. Untuk pertanyaan pertama, sepertinya saya belum tahu ya, belum detail ya. Tetapi saya kok lebih lebih cenderung untuk mengatakan soal kapannya itu adalah soal yang memang hidden, dirahasiakan oleh Allah SWT, disembunyikan. Supaya kita bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar itu pada setiap malamnya. Tidak mengkhususkan, tidak menghitung-hitung. Kalau dimulai Jumat berarti tanggal 29 nanti. Kalau gitu nyantai aja tanggal 21-nya, nyantai 22, 23 nyantai terus. Jadi lebih baik seperti itu ya. Nah, apalagi soal yang seperti itu seringkali tidak disebutkan oleh Allah SWT ya, ataupun oleh Rasulnya gitu ya. Apalagi kemarin kan tersebar juga penjelasan kayak serem aja, nakut-nakutin kayaknya kiamat terjadi gitu ya. Ya, penjelasan itu benar, tetapi apakah tahun ini ya itu kita sangat tidak dalam kapasitas untuk memprediksi waktunya. Ya intinya kalau kiamat sudah dekat itu sudah disampaikan oleh Rasul sejak Rasul masih hidup. Ya, jadi bukan hanya Deddy Mizwar aja yang bilang begitu. Kiamat sudah dekat. Tetapi dari Rasulullah dulu juga sudah mengatakan seperti itu. Nah, 1400 tahun lebih saja sudah dikatakan begitu. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Tentu jauh lebih dekat lagi. Nah, itulah untuk yang pertama tadi. Ya. Adapun untuk yang kedua, kalau melihat penjelasannya adalah malamnya. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada kesejahteraan, ada kedamaian, ada salam. Ya. Kapan? Sampai terbitnya waktu fajar, berarti waktu subuh. Nah, malamnya itu kapan? Ya dimulai dari maghrib itu. Ya dimulai dari maghrib, itu sudah masuk waktu malam dan memanjang sampai waktu subuh. Itu Lailatul Qadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang lain.
nambahkan. Monggo, monggo. Mas Pak Haji silakan. Waalaikumsalam. Suaranya kurang kenceng, Pak Haji. Ya. Gitu agak Mendekat ke HP. Allah membanggakan ke hadapan malaikat, bangga dengan patuh dan taatnya hambanya, namanya manusia gitu. Iya. Kalau dalam konteks bangga itu biasanya terkait dengan misalnya kita dipertanyakan kemampuan kita oleh seseorang atau dikecilkan oleh seseorang sehingga kita membangga gitu. Pertanyaan saya, sampai Allah membanggakan ke malaikat, apakah malaikat pernah mempertanyakan tentang manusia pada Allah gitu? Kira-kira nyambung nggak Pak? Kira ngerti Pak Ustaz? Nyambung. Paham. Jadi saya ulangin, Allah membanggakan manusia, hambanya, di hadapan malaikat gitu kan, di hadapan malaikat. Dalam konteks manusia, katakanlah seseorang dia sempat membanggakan dirinya karena seseorang pernah mempertanyakan kemampuannya atau mengecilkannya gitu. Pertanyaannya, sampai Allah membanggakan manusia kepada malaikat, apakah malaikat pernah mempertanyakan tentang manusia? Kalau mempertanyakan mungkin ya, di ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah, itu kan pernah mempertanyakan. Ketika Allah berencana menciptakan manusia, maka malaikat kemudian bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan dijadikan khalifah itu, ya, tetapi makhluk itu kelak akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ini secara bahasa kelihatannya malaikat mempertanyakan, kenapa engkau akan menciptakan manusia? Kan gitu. Nah, ternyata kata Allah, aku lebih tahu tentang apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ternyata ada manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena keimanannya dan ketakwaannya. Karena ketakwaannya, karena kebaikannya yang tidak seperti disangka oleh malaikat. Kan gitu. Dan Allah bangga. Bangga itu artinya Allah senang. Senang ya. Nah, kita melihat dari sisi Allahnya, ya, bukan dari sisi malaikat apakah merendahkan atau mengecilkan manusia, tidak, ya. Tetapi melihat dari sisi Allahnya. Kenapa sampai Allah membanggakan? Karena Allah senang dengan hambanya yang berpuasa tadi itu. Kira-kira begitu. Nah, kita melihat dari sisi Allahnya. Satu lagi Pak, udah paham saya Pak. Satu lagi, ibadah apa aja atau kebaikan apa lagi yang dilakukan manusia, hamba Allah, yang dibanggakan Allah di hadapan malaikat, Pak? Amalan yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah membanggakan di sisi malaikat. Kalau nggak salah, Pak ya, haji Pak ya, Arafah itu ya? Enggak, bukan. Tetapi memang bahwa manusia yang bertakwa ini kan sebenarnya penjelasan dalam hadis tadi itu, ya, secara garis besarnya siapapun yang bertakwa kepada Allah SWT itu yang akan dibanggakan. Makanya kata Rasulullah, fa'arullaha anfusakum khairan. Maka perlihatkan kepada Allah kebaikan dalam diri kalian. Jadi siapapun yang memperlihatkan kebaikan, apapun itu, bahkan bisa jadi termasuk haji, ya kan? Termasuk sholat kita, termasuk sedekah kita, itu kita perlihatkan kepada Allah. Kita sedekah ini karena Allah, kita haji karena Allah, kita umrah karena Allah. Kita melakukan kebaikan-kebaikan itu karena Allah. Itulah yang Allah akan banggakan di hadapan para malaikatnya. Satu lagi Pak, berarti
saya memantaskan diri dengan ini, apakah saya sudah pantas dibanggakan Allah? Gitu Pak ya? Itu pesannya Pak ya? Ya, kira-kira memantaskan amal kita, betul. Ya. Betul, memantaskan amal kita ya supaya bisa kita ini dibanggakan oleh Allah. Jangan sampai minta dibanggain oleh orang. Nah, ini berbeda nih ya, nantinya akan seperti itu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Haji. Ustaz, mungkin sedikit tambahan Ustaz tadi, jadi nggak tahu, saya pernah dapat cerita saja, nggak tahu benar atau tidak. Jadi memang pada hari Arafah itu, Allah akan berkumpul bersama para malaikat melihat hamba-hambanya yang datang wukuf di Arafah itu. Dan Allah mengatakan, inilah manusia-manusia yang dulu kalian persangkakan, melanjutkan ayat Al-Baqarah 30 tadi, inilah manusia-manusia yang dulu kalian persangkakan akan membuat kerusakan. Pada hari ini mereka datang dari berbagai penjuru, datang ke tempat ini dengan menggunakan pakaian yang penuh debu dan menaiki unta yang kurus hanya untuk bertasbih memuji namaku. Jadi ada memang di versi lain bahwa Allah begitu bangga kepada orang-orang yang berhaji pada tanggal yang berwukuf pada tanggal itu, Ustaz. Ya, ya. Terima kasih. Ini sebagai tambahan yang penting, yang berharga. Memang dalam koridor-koridor takwa semuanya gitu, termasuk orang yang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah itu gitu kan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Prana atas tambahan penjelasannya. Ya, intinya semuanya dalam kerangka, dalam bingkai takwa. Ya, takwa. Memang betul bahwa Allah itu turun bersama malaikat-malaikatnya di hari Arafah itu. Turunnya Allah itu turun ke langit dunia, kalau istilahnya itu langit dunia, ya langit dunia, gitu. Untuk mengabulkan doa-doa orang yang sedang berwukuf. Berwukuf ya. Itu kira-kira. Monggo diskusi yang lainnya. Sebelum kopinya habis. Nih. Satu lagi. Monggo. Panduan kita sholat Id di rumah nih. Udah viral ya dari UAS ya. Pak, itu harus ada khutbahnya kita sendiri yang berkhutbah sendiri. Iya. Ya, kalau ngelihat penjelasan UAS, ya, UAS itu Ustadz Abdul Samad ya, bukan Ustadz A.A. Syam ya. UAS itu beliau menjelaskan sholat Id bisa sendiri gitu kan. Bahkan sholat Id itu bisa jama', dan jama' itu di atas 3. Ya, di atas 3 itu 4. Itu bisa sholat Id. Nah, salah satunya bertindak sebagai khatib. Khatib dan imam. Ya, khatib dan imam. Dan beliau juga menjelaskan jangan ribet-ribet kalau misalnya nggak mau khutbah, nggak bisa khutbah, ya pokoknya muji Allah gitu ya, dengan bahasa Indonesia pun bisa. Ya, muji Allah terus berwasiat takwa. Sudah itu aja yang dilakukan. Habis itu khutbahnya. Sudah itu khutbahnya ditutup, selesai sudah. Terus doa. Doa gitu. Itu rukun-rukunnya dipenuhi aja gitu. Kalau buat saya, kalau memang tidak sanggup melakukan, juga tidak apa-apa. Toh yang wajib saja, kita tidak melakukannya, ya di masjid, salat Jumat misalnya kita ganti dengan salat zuhur. Nah, bagaimana lagi dengan yang sunnah? Ini seringkali kita suka bela-belain yang sunnah, sementara yang wajib nggak dibela-belain. Tapi alhamdulillah kalau kita mah belain semuanya ya, yang wajib dibelain, yang sunnah insya Allah dibelain. Gitu Pak Haji. Saya kira kalau ada panduan dari UAS, ya silakan diikuti. Ada lagi, ini 15 menit. Ada waktu. Mbak Lail mau nanya? Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Saya kan punya karyawan ya di pasar. Kalau di pasar itu kan kuli kasar gitu, kerjanya itu tenaga gitu lah. Terus saya menyampaikan sama mereka, kalian puasa ya, niatin aja puasa. Kalau tengah hari terus kalian harus berbuka karena sehubungan pekerjaan kalian, ya pokoknya kalian udah niat gitu. Soalnya saya takut kena apa ya, karyawannya nggak ibadah puasa gara-gara harus kerja gitu loh. Puasa tuh gimana tuh? Agak ini juga saran saya beri keringanan, mungkin Ya. dikurangi jam kerjanya untuk memudahkan mereka beribadah. Itu saran saya. Dikurangi saja jamnya atau pekerjaannya yang dikurangi kan gitu. Misalnya kalau itu bisa, mana yang lebih bisa dilakukan? Tentu Bu Haji lebih tahu kondisinya di lokasi atau di tempat kerja. Tapi ini sayangnya anak-anak itu ya, karena lingkungan itu cenderung tidak banyak yang nggak puasa, mereka tuh suka terpengaruh. Jadi saya tuh suka bikin bukber lah, pokoknya setiap hari saya buka puasa, bikin bukber di pasar itu supaya mereka, ibu nanti ada buka puasa nih, makannya ini nanti aja pas buka gitu. Tapi sebenarnya mereka pagi padahal nggak ngopi. puasa. Padahal ngopi. Kayak gitu. Ini berarti motivasi dari mereka yang kurang kuat untuk berpuasa. Iya, karena kebanyakan dari mereka kan puasa ya, mereka karena berhubungan kerja, saya sebenarnya bisa gitu loh. Maksud saya, apakah saya kesalahan sebagai ini pemilik usaha itu gitu kan, mewajibkan anak-anaknya puasa gitu. Ustaz, saya jadi kepikiran terus itu. Malah berdosa kalau kita tidak menyarankan mereka berpuasa ya. Jadi sarankan saja berpuasa penuh, jangan hanya niatnya aja gitu, tapi puasa beduk. Iya, jadi kalau sahur kan saya siapin makan sahur, terus buka saya siapin juga buka. Terus mereka nih yang bandel gitu kan, wah ibu sahur ikut sahur. Ntar ibu kan datangnya agak siang jam 10. Dia ngopi dulu tuh pagi-pagi. Nanti pas buka dia ikut buka gitu kan, saya nggak mungkin nanya satu-satu, kamu puasa. Tapi emang mereka pada bilang gini, ya Bu, pokoknya Bu kalau misalnya, dan kerjanya sih selama COVID ini alhamdulillah tidak se ekstrim tahun-tahun sebelumnya Pak Ustadz, alhamdulillah. Jadi tahun lalu misalnya 10 orang yang puasa cuma 5, tahun ini yang nggak puasa 2 orang, alhamdulillah, karena kerjaan lebih ringan gitu. Kayak gitu aja sih Ustadz kalau di pasar. Intinya motivasi terus Bu Haji agar mereka itu mau berpuasa penuh ya, bukan puasa kalau kelihatan Bu Haji aja puasa. Kalau kelihatan Bu Haji aja puasa. Iya, puasa. Soalnya itu nakal yang muda-muda itu agak ya kayak gitu deh. Masih bujangan-bujangan kena terpengaruh sama teman-temannya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah pas COVID ini yang nggak puasa berkurang gitu. Kalau tahun lalu kan emang full gitu kan. Tahun ini kan bandara tutup, hotel tutup, restoran tutup. Jadi pasokan barang pun ke beberapa tempat kayak sekolah-sekolah kedinasan itu kan tutup semua Ustadz ya. Jadi kita nggak kirim barang tuh. Jadi hanya khusus melayani rumah sakit sama supermarket itu aja. Jadi berkurang sih kerjanya. Ya alhamdulillah puasa tahun ini agak banyak gitu. Itu aja sih Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Bapak Ibu, kalau tidak ada, nanti Ustadz doa penutup. Sekaligus kita akhiri untuk pengajian online hari ini. Gimana Mas Dini? Sudah ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup kayaknya. Baik Ustadz ya. Ada pertanyaan Pak Haji Asik? Cukup Pak Edi. Saya mau tanya, acara bioskopnya nggak enak kalau di forum. Saudara kita paling jauh Zoom sekarang dari mana? Dari jauh Surabaya. Dari Surabaya. Berapa orang semua Pak? Ada 20, tadi Mas Gatot lagi keluar ini. Oh 20, alhamdulillah. Tadi 22. Tadi 22, betul. Banyak, alhamdulillah. Kali 2 itu. Kali 2.
Kali 2, betul. Kali 2. 40. Kecuali Pak Prana sama Morisa sama saya. Absennya kali 2 itu. Iya. Iya. Kita doa dulu, nanti habis doa barangkali ada bincang-bincang ramah tamah, saya kira bagus-bagus saja. Ya Bapak dan Ibu Haji, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang utama adalah memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan-godaan, ya. Yang kedua, minta bisa melaksanakan ibadah dan aktivitas dengan sebaik-baik mungkin seperti sebelum-sebelumnya. Marilah kita awali keikhlasan doa kita dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma 'afina fi abdanina wa 'afina fi asma'ina wa 'afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akan dilanjut. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan termasuk doa semua diijabah dan membawa kemanfaatan dan keberkahan buat kita bersama. Kalau selaku host, mohon maaf segala kekurangan. Ini pertama jadi host menggantikan Mas Kun. Kalau Mas Kun udah profesional host itu, cara moodnya juga canggih gitu kan. Ya, sampai ketemu nanti di acara Zoom ngaji berikutnya. Sekali lagi, mohon maaf saya selaku host gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh ngobrol-ngobrol boleh. Mas Idam apa kabar Mas Idam?
Ustadz saya pamit ya. Ya, Mas makasih Pak Mbak Yasi. Lan. Makasih. Pamit ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Prana tinggal di mana nih, Pak? Di Tebet, Pak. Oh, di Tebet ya. Hujan nggak Tebet? Tebet hari ini enggak. Kemarin iya. Mas Eri, mana kopinya, Mas? Air putih. Kang Alan ngantuk gitu kelihatannya Kang Alan. Bukannya biasa ada di kantor. Pak Heris, mana suaranya Pak Heris? Pasti nanya kopi, biasa di kantong ada sacetan kopi. Iya, kok tawa aja. Ya Ustaz, saya mendengarkan setiap tadi. Nah, Iris, nama Kang Iris. Pak Lami. Alhamdulillah, terus kemudian kemarin tadi. Pak Asik, rekamannya dia matiin nih, masih recording aja nih. Oh iya betul. Ini masuk YouTube juga nih yang begini ntar. Oh iya.